Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia mengikuti acara webinar Universitas Prasetya Mulia. Acara Research Talk ini merupakan acara bulanan yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Prasetya Mulia. Saat ini kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Gali Sakitri. Ibu Gali Sakitri akan membawakan tema tentang tips and trick sebagai junior researcher. Ibu Gali sendiri, saya akan bacakan biografi singkat Bu Gali. Bu Gali merupakan faculty member dari Universitas Prasetya Mulia. Bu Gali lulus Master Degree in Business Administration dari NPUST, Taiwan, dan Master Degree dalam bidang manajemen Universitas Brawijaya, majoring di Human Resource Management. Saat ini Ibu Gali mengajar mata kuliah HRM, Leadership, Organization, and Ethics di School of Business and Economics, Universitas Prasetya Mulia. Selain sebagai pengajar, selama 10 tahun, lebih dari 10 tahun terakhir ini, Bu Gali merupakan salah satu pengajar yang sangat aktif meneliti, dan hasil tulisan-tulisan Bu Gali sudah banyak dipublish di jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional yang sangat baik reputasinya. Di samping itu, Bu Gali juga merupakan reviewer untuk jurnal internasional dan nasional. Fokus riset Bu Gali adalah pada bidang employee happiness, stress management, community engagement, innovative behavior, personality and HRM practices. Oke. Tanpa berlama-lama, saya akan menyerahkan waktu kepada Bu Gali untuk mempresentasikan materinya selama kurang lebih 30 menit. Kemudian kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Bapak Ibu silakan nanti untuk mengisi pertanyaannya lewat chat setelah Ibu Gali mempresentasikan materinya. Silakan Ibu Gali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di Research Talk edisi bulan Mei hari ini. Mungkin saya nggak akan panjang lebar karena tadi sudah diperkenalkan sama Bu Joklan. Saya Gali Sakitri dari Prasetya Mulia Business School. Saya fokus di Human Resource dan Organization Theory atau mata kuliah yang berkaitan dengan Organization Design and Dynamics gitu ya. Nah, saya punya waktu 30 menit untuk sharing bagaimana sih selama ini yang saya mungkin biasa terapkan terkait dengan junior researcher area gitu ya. Jadi mudah-mudahan sharingnya bisa bermanfaat. Saya izin untuk sharing PPT slideshow ya. Oke, mohon maaf mungkin apakah sudah muncul Bu Joklan? Silakan Bu Gali, silakan. Oke, siap. Sudah muncul ya. Bu. Oke, jadi saya punya beberapa poin Bapak Ibu yang biasanya saya terapkan selama 10 tahun terakhir. Nah, saya akan coba membahas satu persatu. Nanti kalau misalnya ada yang agak miss, bisa langsung sambil ditanyakan aja di diskusi di akhir. Oke, terkait dengan tips and trick to be a junior researcher, saya punya 5 sebenarnya yang menjadi pegangan. Gimana sih kita bisa membangun diri untuk siap menjadi junior researcher, karena junior researcher ini nantinya akan punya banyak impact kepada kehidupan kita secara pribadi juga sebenarnya, tidak hanya secara institusi. Nah, nantinya mudah-mudahan ini bisa membuat Bapak Ibu yang misalnya sedang initiate untuk publish di Scopus atau sedang cari supervisor untuk PhD program bisa menerapkan yang mungkin cocok dari tips and trick yang saya kasih hari ini. Nah, junior researcher itu seringkali memiliki asumsi bahwa
tidak mungkin publish Scopus gitu ya. Hanya senior researcher yang misalnya sudah 20 tahun lebih berkecimpung di dunia riset aja yang mungkin untuk publish Scopus. Padahal enggak. Ada banyak ya hal yang bisa dilakukan gitu ya untuk junior researcher sekalipun, yang junior tuh maksud saya 10 tahun kurang gitu ya, itu tetap bisa juga untuk publish Scopus. Nah, biasanya yang saya lakukan first thing first gitu ya, itu adalah perceive bahwa menganggap bahwa melakukan riset itu adalah sesuatu yang exciting atau seru. Jadi dari awal ketika kita melakukan riset tadi, kita tidak berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang bentuknya stressful atau kemudian menyulitkan, apalagi dilihat semata-mata dari sudut pandang kewajiban ya. Karena kalau misalnya kita semata-mata ngelihat ini dari sudut pandang kewajiban, pasti akan sulit banget untuk melampauinya. Nggak ada fun di situ, nggak ada keseruan di situ. Jadi perceive bahwa apa yang dilakukan dalam konteks menjalankan riset ini adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Dan lagi pun sebenarnya ketika Bapak Ibu khususnya adalah seorang dosen, memang mau nggak mau kemudian ini adalah menjadi your daily life melakukan riset. Jadi sangat diharapkan dari awal kita udah menanamkan di hati dan pikiran bahwa ini adalah sesuatu yang seru dan menyenangkan. Kalau kita bicara seru, berarti otomatis akan ada challenge-nya. Sama kayak naik jet coaster gitu kan, seru, tetapi kemudian ada sesuatu hal yang takut atau sulit. Bisa nggak ya kita melampaui ini? Jadi dianggap aja bahwa ini adalah sesuatu yang keseruan, sehingga ketika mendapatkan sebuah challenge, terutama challenge itu seringkali dirasakan ketika ambil data, apalagi kalau datanya premier gitu kan, cari responden atau kemudian FGD, orang yang nggak dapat, lalu kemudian narasumber, datanya tidak memenuhi terus gitu. Nah itu kadang-kadang mulai ya udah deh risetnya sampai sini aja gitu. Jadi selamanya jadi proposal terus gitu ya, karena merasa bahwa ketika ngambil data sulit. Nah, kalau kita udah punya mindset bahwa oh emang dari awal kan melakukan riset ini adalah sesuatu yang exciting gitu, seru, jadi pasti ada up and down-nya gitu. Ini first thing first yang biasanya saya tanamkan di kepala bahwa melakukan riset itu adalah sesuatu yang seru. Nah, yang kedua, kita bisa mulai untuk ngambil topik itu dari hal-hal di sekitar kita. Jadi misalnya apa yang terjadi di sekitar kita, kita observasi, kita bisa lihat behavior orang-orang di sekitar kita, atau kadang-kadang berangkat dari kok gini ya, sepertinya harusnya bisa lebih ideal. Nah itu bisa jadi satu topik research gitu, atau bisa juga hasil dari ngobrol. Sebenarnya tukar pikiran. Oh, ada teman yang mengatakan bahwa kalau misalnya kita memiliki behavior X gitu, itu akan bisa menghasilkan output Y misalnya gitu. Masa sih? Emang udah ada risetnya gitu? Oh, belum ya. Coba kita cek and recheck. Kira-kira ini bisa bermanfaat nggak sih kalau kita lakukan research? Jadi kita bisa dapat ide, bisa dapat topik dari ngobrol, dari mengamati, dari baca koran, dari baca buku. Dan sejujurnya sih tips yang paling ampuh adalah dari baca jurnal. Karena semakin banyak kita membaca, kita akan semakin tahu bahwa wah ternyata banyak topik ya yang dibahas di ranah artikel, dan aku belum membahas, belum mengerti tentang itu gitu. Jadi kita bisa ngelihat dari beragam media untuk get an idea. Salah satu contoh biasanya yang saya lakukan ini adalah dengan ngelihat dari dunia kenyataan, misalnya di HRM practices di sebuah organisasi ya, baik profit maupun non-profit, apa sih kemudian yang membuat HRM practices tadi menciptakan behavior.
kalau yang HRM practices apa yang menciptakan behavior yang positif, HRM practices apa yang menciptakan behavior yang negatif. Nah, kita kemudian mencoba untuk memahami kira-kira ada sesuatu yang unik nggak sih di dalam pengamatan kita itu. Terus kita ajak ngobrol, teman-teman kita tanya bagaimana Anda menganggap HRM practice selama ini diterapkan di organisasi Anda, tetapi masih baru obrolan biasa gitu ya. Nanti biasanya dari ngobrol-ngobrol itu, dari observasi, kita akan ketemu, oh bisa juga nih kita ngangkat topik employee happiness misalnya di dalam suatu organisasi. Karena jujur saja sebagai contoh untuk term employee happiness beberapa tahun terakhir ini baru dipakai. Dulu sekitar 10 tahun yang lalu yang dipakai itu term employee satisfaction. Lalu kemudian 5 tahun terakhir yang dipakai term employee engagement. Dan kemudian 2 tahun terakhir yang dipakai termnya employee happiness. Jadi artinya sebenarnya itu semua bisa berkembang dari apa yang terjadi di dunia nyata gitu ya. Nah, baru kemudian nanti kita lihat jurnal-jurnalnya. Untuk poin yang ketiga, nah ini penting ya, ini yang buat saya sangat berarti. Jadi kalau misalnya kita berangkat dari yang tidak mengerti banyak hal, dari mana harus mulai research, lalu kemudian bagaimana cara nulis state of the art, lalu kemudian bagaimana cara nulis research gap misalnya, itu sangat dianjurkan untuk mencari mentor. Jadi kalau boleh sekedar saya advice, mentor itu sangat baik banget kalau misalnya punya bidang yang linear gitu dengan Bapak Ibu. Jadi nanti beliau juga bisa menjadi partner ngobrol, kira-kira topik apa sih yang masih jarang dibahas di dunia research ilmiah, tetapi sangat bermanfaat sebenarnya. Entah karena orang takut membahas itu, jadi tidak banyak yang membahas, atau entah karena ambil datanya tidak mudah gitu. Tetapi adalah sesuatu yang sebenarnya kalau kita lakukan bermanfaat gitu. Jadi si mentor ini ketika misalnya beliau sesuai bidangnya dengan Bapak dan Ibu sekalian, itu akan sangat membantu Bapak Ibu untuk membuka mata gitu ya, dari yang biasanya kita bermain di variabel A, B, C, D, nanti akan kemudian kita ketemu, oh ternyata ada variabel G, H, I, J, K, L, M, N gitu, yang mana kok saya baru tahu ya, harusnya kita bisa nge-research itu. Nah itu biasanya kita dapat dari orang yang lebih berpengalaman, yang saya sebutnya adalah senior researcher gitu. Mentor dalam hal ini juga berperan penting untuk mendisiplinkan kita ya. Jadi kalau misalnya kita tadi di awal menghadapi challenge, susah, ternyata gak bisa aku ngambil datanya, ya udah deh ganti aja, gak usah riset ini gitu. Nah biasanya mentor akan punya peran penting untuk ayo kamu pasti bisa, atau malah lebih bagus lagi beliau karena berpengalaman bisa memberikan networking, kira-kira kalau kita mau ambil data tentang ini carinya di mana ya, kalau kita mau ambil data tentang variabel yang ini carinya kemana ya gitu. Jadi looking for a mentor ini justru yang menurut saya mandatory ya, dan sangat bermanfaat gitu. Selain itu ya, ketika kita punya mentor, kita jadi bisa tahu, misalnya kita salahnya itu di mana. Jadi sebelum kita dikasih komen sama reviewer, kita sudah dikasih komen sama mentornya. Jadi nggak stres atau nggak kaget ketika misalnya nanti mendapatkan komen yang tajam gitu ya dari reviewernya. Mentor sangat dibutuhkan untuk proofreading juga, sangat dibutuhkan untuk ngecek apakah tulisan kita udah layak untuk disubmit ke international journal misalnya, karena mereka tadi memiliki experience. Jadi looking for a mentor is a must. Nah, yang keempat, saya mungkin akan spend sedikit lebih banyak waktu di yang keempat ini ya. Create well prepared proposal. Jadi seperti gambarnya ya di sini, very important. Di awal tadi saya sempat menyinggung ketika misalnya Bapak Ibu menggunakan atau mengimplementasikan tips and trick yang mungkin Bapak Ibu rasa cukup untuk diadopsi ini diharapkan bisa membantu Bapak Ibu untuk bikin proposal yang
well prepared. Mungkin nggak bisa bahas terlalu detail, tetapi kita bisa, saya akan nanti kasih share beberapa contoh-contoh well prepared proposal itu seperti apa gitu ya nulisnya, supaya bisa disubmit ke Scopus Index Journal. Di sini saya bagi 5, Bapak Ibu. Nah, mungkin bisa sambil dibaca sebentar gitu ya, poin-poin yang 3 garis ini. Ini biasanya yang saya terapkan sih, kalau saya berpikir bahwa riset yang ini mau dipublish ke Scopus Index misalnya gitu. Jadi harus banget ini diterapkan. Kalau ini tidak diterapkan, biasanya mereka akan langsung menolak di awal. Jadi sebelum kita publish Scopus itu ada beberapa step kan. Jadi biasanya kita akan diterima papernya sama editor. Nah, kalau editornya merasa layak, baru dia akan share ke reviewer. Biasanya dia pilih misalnya 2 reviewer. Kalau misalnya kita udah dapat komen dari reviewernya, baik yang satu ataupun yang kedua, nanti biasanya kita akan diminta untuk ngasih revisi. Lalu kemudian revisinya kita kembalikan lewat editor, karena kita kan nggak kenal gitu ya sama reviewernya, dan nggak boleh saling mengenal juga. Lalu pas kita kembalikan ke editor tadi, editor akan ngasih ke reviewernya. Jadi ada 2 kali putaran review. Lalu reviewer 1, reviewer 2 akan ngasih lagi komen yang terbaru dari hasil revisi kita. 2 putaran itu minimum ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya nggak betul-betul menurut reviewernya dalam memahami komennya dan merevisi sesuai komen beliau, ya reviewnya akan ngasih balik lagi terus gitu. Jadi utamanya kita harus bisa menembus si hatinya editor dulu. Nah, biasanya cara nembusnya itu dengan membuat paper yang berbasis 5 poin ini. Jadi mungkin saya breakdown satu persatu. Yang pertama, try to produce powerful introduction. Kenapa di sini saya menggunakan kata-kata powerful ya? Karena introduction ini menurut saya pribadi adalah hal yang paling penting atau roh dari sebuah artikel. Kebanyakan juga dari reviewer, ketika misalnya mereka nggak sempat membaca, atau juga kadang-kadang calon supervisor PhD program nggak sempat membaca satu package dari proposal Bapak Ibu, mereka hanya akan baca introduction-nya. Dan ketika mereka merasa bahwa introduction-nya powerful, mereka nggak baca akhirnya, mereka akan tetap terima. Jadi membuat introduction yang powerful itu penting. Nah, introduction yang powerful ini adalah introduction yang bisa dengan concise atau singkat, padat, dan jelas menceritakan tidak hanya mengenai background atau why Anda mengambil topik ini atau ide ini dalam research Anda, tetapi sekaligus mengemukakan state of the art di dalam paper. Nah, kebanyakan state of the art inilah yang dipertanyakan oleh junior researcher ketika dikasih sama reviewer, please expand your state of the art, please elaborate your state of the art. Apa sih state of the art ini gitu ya? Nanti kita akan bahas lewat contohnya langsung. Yang kedua, saya biasanya ketika misalnya mau mulai menulis proposal, itu saya akan mencari paper-paper ya, paper-paper atau artikel-artikel dari jurnal-jurnal yang top tier. Nah, kalau Bapak Ibu ingat di artikel atau di jurnal, pasti ada section limitation, lalu kemudian di bawahnya future research. Ada yang kadang-kadang peneliti menuliskannya future studies, ada peneliti yang menuliskannya future research. Nah, biasanya di jurnal-jurnal yang tier 1 atau tier 2, mereka akan menuliskan dengan sangat detail variabel atau ide atau konsep apa sih yang disuggest atau disarankan untuk diteliti oleh peneliti di masa depan. Seringkali bahkan jurnal-jurnal top tier seperti Academy of Management Journal, Academy of Management Annals, mereka bikin judul khusus. Jadi misalnya judul khususnya adalah Leadership and the True Potential.
critical and future recommendation gitu ya. Atau misalnya judulnya adalah employee branding, critical and future research recommendation. Ini biasanya dalam satu paper itu isinya adalah kemana sih arah para peneliti junior seperti saya harus meriset. Kalau misalnya saya membaca dari mereka, sudah baca dari mereka, berarti ibaratnya tidak hilang arah gitu. Kita berarti on track karena kita sudah mengikuti yang disarankan sama peneliti-peneliti senior. Nah, biasanya jurnal-jurnal ranking tier 1 seperti misalnya ranking sampai 50 besar atau 30 besar, mereka aktif untuk bikin paper yang khusus dengan judul seperti tadi ya, critical and future recommendation, atau bisa juga critical and future direction. Dari situ kita jadi bisa mengambil pemikiran kira-kira variabel apa lagi yang harus kita teliti, atau kemudian atau misalnya konsep pattern apa lagi yang harus kita teliti. Nah, itu biasanya saya ngambil dari future research yang ada di paper-paper top tier journal. Start from there. Nah, yang ketiga, barusan saya sudah sempat menyinggung, cobalah untuk memilih preview studies dari top tier journal tadi. Sedikit berikan contoh teknis untuk tahu apakah paper atau jurnalnya itu adalah berasal dari top tier atau tidak. Bapak Ibu bisa buka di www.simago.jr.com. Di Simago itu ada journal ranking. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sama bidangnya dengan saya di business management misalnya, itu kalau nggak salah ada sekitar 1.273 jurnal. Nah, dari 1.273 jurnal itu 5%-nya itu adalah top tier 1. Jadi tier 1 gitu ya. Lalu kemudian misalnya 15%-nya dari 1.273 adalah tier 2, 40%-nya misalnya sisanya, contoh saja seperti itu. Nah, itu sangat bermanfaat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan tahu bahwa saya membaca jurnal yang benar atau tidak sih. Karena sedikit hint ya, seringkali reviewer itu menganggap bahwa daftar pustaka adalah sesuatu yang sangat esensial. Jadi siapa sih yang udah dibaca sama researcher junior ini? Apakah mereka adalah yang sudah dibaca itu apakah adalah orang-orang yang biasa nulis di top tier jurnal gitu ya? Kalau enggak, ya berarti si researcher ini kurang baca. Saya nggak mau ambil papernya. Kadang-kadang juga bisa seperti itu. Sama ketika Bapak Ibu misalnya mau apply buat PhD program kepada seorang supervisor. Misalnya dia lokasinya di UK, maka profesor itu akan lebih suka ketika daftar pustaka atau referensinya Bapak Ibu itu adalah jurnal-jurnal top tier-nya UK. Sebaliknya kalau misalnya di US, berarti profesornya akan lebih suka dengan referensi Bapak Ibu diisi oleh jurnal-jurnal top tier Amerika. Jadi kita harus fleksibel gitu ya, karena dalam hal ini ketika kita menawarkan suatu paper atau suatu proposal, fokusnya tidak hanya di kita aja, tetapi juga di apakah pembaca tertarik. Jadi top tier jurnal ini sangat bisa membuat pembaca tertarik gitu. Yang keempat, try to build systematic literature review. Nah ini udah pasti ya, Bapak Ibu sekalian pasti sudah sering bikin literature review. Jenis-jenisnya macam-macam, ada yang dalam satu literature review langsung digabung dengan hipotesis, ada yang literature review khusus teori saja, lalu kemudian baru nanti ada section khusus hipotesis, tetapi nanti kita akan bahas contohnya secara singkat setelah ini. Dan yang terakhir, define research gap dan contributions as clear as possible. Oke, nah saya akan masuk langsung aja di contohnya karena ada waktu sekitar 7 menit. Oke, tadi saya sempat menyinggung tentang introduction ya Bapak Ibu. State of the art. Sebenarnya state of the art ini tadi saya sampaikan bahwa merupakan suatu statement daripada kebaruan atau novelty. Kebaruan Bapak Ibu bisa terletak di introduction, kebaruannya bisa terletak di literature review, bagaimana Bapak Ibu produce hypothesis, kebaruannya bisa terletak di metodologi, kira-kira ada suatu metode yang unik yang baru digunakan gitu ya, misalnya kalau sekarang metode yang baru dan sedang ramai itu adalah SNA misalnya seperti itu. Jadi Bapak Ibulah yang menentukan di mana letak novelty Bapak Ibu sekalian mau ditaruh. Itu dulu untuk state of the art.
Nah, di sini saya menuliskan ada statement of urgency. Kenapa ya kok saya tulis statement of urgency? Jadi gini, biasanya supervisor dan reviewer itu mereka senang kalau ada satu paragraf khusus yang menceritakan mengapa sih topik Anda ini penting, how crucial it is gitu, how urgent it is to be discussed. Sebenarnya ini secara tidak langsung mengarah kepada Bapak Ibu punya kontribusi dalam riset. Jadi kalau saya boleh kasih contoh di sini, misalnya ada beberapa kata-kata yang kita bisa gunakan untuk menekankan, oh ini adalah urgensi daripada topik saya. Misalnya contoh, it is crucial to lead employee to stay in the long term at a company. Nanti di bawahnya makin kita elaborasi atau kita uraikan lagi. Why? Karena long term employee will reduce unnecessary hiring, bla bla bla. In addition, ada lagi, the loss of employee will, bla bla bla. Jadi ini semacam sebuah paragraf yang menekankan bahwa ini loh pentingnya riset saya gitu ya. Jadi kita menjualnya tuh di sini, di introduction. Ini yang disebut salah satunya dengan powerful introduction tadi. Ketika kita udah menjual ini, baru nanti kita ceritain apa bedanya riset kita dengan riset terdahulu dan seterusnya. Nah, di sini tadi ada contoh statement of novelty, di sini ada statement of purpose, kemudian ada research gap. Dalam satu paragraf ini aja. Coba sekarang kita lihat bersama-sama. Oke, statement of novelty. Tadi saya katakan bahwa ini adalah bagian dari state of the art atau satu kebaruan. Saya bacain coba ya Bapak Ibu. Having said the above, seperti yang sudah dikatakan di atas, segala urgensi dan penelitian-penelitian terdahulunya, it is notable that there is a dearth. Bisa dinyatakan bahwa ada there is a dearth of studies, jumlah riset yang sedikit mengenai how company should retain their employee with high innovative behavior, khususnya di generasi Z. Di study, jadi kayak that's why gitu ya, study ini attempt, berusaha untuk fill this gap. Nah ini merupakan research gap. Tekankan saja, to fill this gap itu nggak masalah, malah lebih powerful. By employing happiness at work as an efficacious way, cara manjur, bla bla bla. Lalu kemudian which is, yang mana ini merupakan constitute, merupakan sebuah kebaruan. Nah ini statement of novelty. Tidak apa-apa, tekankan saja. Jadi supervisor atau reviewernya akan langsung tahu, dia nggak akan minta lagi untuk tolong jelaskan state of the art, itu tidak akan. Lalu kemudian di bawahnya tentu ditutup, thus dengan demikian the study aims, bertujuan, atau saya sebut dengan statement of purpose. So analyze not only the antecedent, bla bla bla. Nah, dalam satu paragraf ini sudah sangat powerful sekali karena ada novelty-nya, ada purpose-nya, ada research gap gitu ya. Di bagian yang atas tadi ada urgensi. Ini yang dimaksud dengan concise atau singkat padat jelas yang membuat si reviewer atau supervisor tadi dengan membaca sekilas saja dia langsung tahu, oh oke, maksud penelitian ini, kebaruannya di sini, gapnya ini, oke, gitu. Jadi ini salah satu contoh real. Nanti untuk lebih detail bisa di diskusi sekalian di akhir ya. Nah ini salah satu contoh lagi untuk statement of novelty. There are no, jadi despite plethora, meskipun sudah banyak literatur yang menceritakan tentang bla 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 gitu, there are no studies hitherto sampai saat ini. Belum ada penelitian yang sampai saat ini have explored the role of bla bla bla. Jadi ini research gap ditampilkan lagi, tapi dengan cara yang berbeda, lebih halus daripada cara yang sebelumnya. Di sini nggak ada nulis gap. Thus, in attempt to shed light, untuk memberikan pencerahan di study propose gitu ya. Jadi ini sangat bisa digunakan sama Bapak Ibu untuk mengemukakan state of the art gitu. Contoh lagi, statement of novelty lagi. Although many studies have addressed, meskipun udah banyak penelitian terdahulu yang menceritakan tentang bla bla bla, there is insufficient, masih kurang cukup deh research related to a festival bla bla bla. Oke, jadi jelas di situ ada statement of novelty. Ditambah di bawah ada statement of purpose. This paper attempts to
dan ada kata-kata therefore menggantikan kata-kata does tadi. Nah ini permainan kata-kata aja sebenarnya Bapak Ibu, tetapi kalau kita terapkan dengan baik, artinya kita udah memprovide sesuatu yang sebenarnya mencakup di dalam state of the art yang pasti diminta oleh reviewer dan supervisor, apalagi kalau Scopus Index jurnal. Selanjutnya misalnya, nah ini yang tadi saya katakan, mungkin ini yang contoh terakhir, nanti kita bisa bahas lagi di diskusi. Tadi saya sempat bilang bahwa kalau bisa mengambil topiknya itu berasal dari previous research, terus di previous research ada tulisan future studies gitu kan. Nextnya silakan bahas variabel tentang bla bla bla. Nah ini cara nulisnya bisa seperti ini Bapak Ibu. We answer recent calls. Kita mengambil atau kita menjawab panggilan nih dari riset terdahulu punya Collier tahun 2018 yang mengatakan bahwa jangan cuma fokus sama idea creativity aja dong, tapi lebih investigasi. Nah, paper kita menjawab permintaan dari riset terdahulu ini. Jadi ini bagus sekali untuk mengatakan kepada reviewer dan kepada supervisor bahwa Bapak Ibu ini dalam menulis tidak hanya menulis yang Bapak Ibu suka, tetapi juga menulis yang dibutuhkan dan dibuktikan di dalam statement future research atau future studies dari riset-riset yang ada di dalam jurnal. Kira-kira segitu dulu Bu Joko, nanti kalau ada pertanyaan tentang contoh-contoh bisa di-share lagi. Terima kasih. Terima kasih sekali Bu Gali. Semoga apa yang di-sharingkan Bu Gali bermanfaat ya. Nanti sambil ini kita akan masuk ke dalam tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau punya pertanyaan, silakan diajukan lewat chat. Saat ini sudah ada saya akan membacakan pertanyaan, ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ke chat. Nanti Bu Gali mohon dijawab. Pertanyaan pertama dari Bu Irma, apakah mentor bisa dibayar atau bisa sebagai co-author? Oh, oke. Siap. Langsung dijawab Bu Jo? Langsung aja jawab Bu. Mungkin saya sharing yang realita aja ya. Jadi di Prasetya Mulia ini biasanya ada KP ilmu gitu ya. Jadi KP ilmu entrepreneurship, KP ilmu HR, KP ilmu marketing dan seterusnya. Nah, setiap KP ilmu itu biasanya dipimpin sama profesor. Biasanya profesor itu menjadi mentornya. Jadi sebenarnya persetujuan dari awal saja apakah beliau masuk ke dalam co-author atau tidak. Kalau mentor saya biasanya dia akan kembalikan kepada saya dan dia nggak akan pernah mau untuk ditaruh di first author, itu nggak akan mungkin mau seperti itu karena dia mengetahui bahwa porsinya dia adalah sebagai seorang mentor yang memberikan advice aja. Kalau dia ikut menulis, dia akan mau ditulis di second author. Kalau dia nggak ikut menulis, tetapi dia hanya memberikan advice aja, ini harusnya gini, sebaiknya begini, teman diskusi, bertukar pikiran, biasanya itu tidak masuk ke dalam author. Jadi supaya tetap harmonis gitu ya, sangat diharapkan dibicarakan dari awal kira-kira Prof mau ikut atau enggak ke dalam penulisan ini gitu. Kalau mau ikut mau first atau mau second. Why kalau first, why kalau second, misalnya why kalau nggak mau. Jadi dibicarakan dari awal. Gitu sih Bu Joko. Oke. Semoga menjawab ya Bu Irma ya. Pertanyaan kedua dari Bu Resa Datu ya. Bu Resa ini sekarang sedang mengambil S2 dengan topik employee retention among married women in private sector. Jadi Bu Resa mohon bantuan informasi kira-kira jurnal apa yang bisa sebagai reference untuk dimasukkan sebagai output dari publikasi Bu Resa. Siap Bu Resa. Kalau yang top tier 1 itu ada Journal of Organizational Behavior ranking 6 dari 1273, silakan pakai itu. Terus ada, saya lupa lagi rankingnya, International Journal of Human Resource Management, itu rankingnya juga bagus. Kurang lebih yang satunya Q1, yang satunya Q2, tapi termasuk dalam 15% dari 1273. 2 itu highly recommended, satu lagi ranking 6 besar kalau nggak salah namanya Journal of Human Resource. Monggo dicoba, pasti banyak.
Oke. Pertanyaan dari Bu Retno, apakah mentor itu sebenarnya berasal dari pendekatan personal atau bagaimana ya Bu Gali? Kalau seandainya ada sebuah kampus yang memang tidak mandatory memberikan mentor gitu ya untuk tiap-tiap junior research, sebenarnya approach personal itu sangat di encourage. Jadi misalnya nggak ada seperti Anda mentornya si A, Anda mentornya si B. Tetapi bisa kita observe gitu ya, siapa ya peneliti di kampus ini, atau bisa juga di kampus lain tetapi memang kenal, yang kira-kira banyak membahas topik yang saya minati, atau saya ini kira-kira bisa bertukar pikiran dengan beliau. Intinya nomor satu harus bisa tukar pikiran gitu ya. Nah, nanti bisa di-approach, bisa sambil memudahkan approach-nya, sambil dilihat kira-kira dia itu nulisnya apa sih. Jadi ketika kita approach beliau, kita itu bisa mengatakan bahwa Pak atau Prof, saya sangat appreciate dengan research Bapak yang judulnya A, B, C, D, E gitu ya. Nanti dia akan, wah, ternyata ada yang tertarik dengan research saya. Jadi itu bisa sangat membantu membuka perbincangan, gitu sih Bu Jokon. Oke, ini masih terkait dengan state of art nih Bu. Dari Pak Evan, saat ini sedang mengambil S2 dan sedang menyusun tesis. Pak Evan menanyakan, kira-kira ada nggak isu-isu yang krusial yang relevan terhadap aspek sumber daya manusia yang dapat dikaitkan dengan tesisnya gitu ya, karena hal ini terkait dengan penyusunan hipotesa dan variabel yang katanya sudah banyak dan umum digunakan. Oke, Pak Evan, terima kasih pertanyaannya. Kalau saat ini orang-orang HR sedang fokus tentang how HR should be implemented during pandemic. Nah, jadi mungkin HR practice seperti selection, performance appraisal, termasuk training, termasuk rekrutmen, itu 180 derajat berubah. Semuanya ketika pandemic. Ada juga bahasa yang digunakan yaitu after pandemic gitu. Jadi ada during pandemic, ada after pandemic. Nah, itu belum ada yang bahas dan itu tidak umum karena sekarang masih diperbincangkan sama HR praktisi gitu. Jadi kalau misalnya mau cari yang sangat novel atau baru, bisa menggunakan yang itu. Selain itu, kalau dari sudut pandang yang organizational behavior, yang nggak terlalu HRM practice, Pak Evan bisa mengambil topik yang tadi saya sampaikan, kayak employee happiness, itu baru dikemukakan. Yang dulu sering disebutnya satisfaction sama engagement, sekarang udah nggak dipakai lagi. Sekarang menggunakannya ke arah employee happiness. Productivity juga udah less talk gitu ya, less discussed. Jadi lebih ke employee happiness. Hal-hal yang sifatnya behavior secara adjektif gitu. Lalu kemudian yang sering dibahas lagi juga during COVID ini adalah K3 atau keselamatan kerja karyawan. Seringnya disebut employee health and safety. Jadi itu juga novel banget untuk diterapkan di pandemic condition gitu Bu Jokon. Oke. Ini ada banyak pertanyaan nih Bapak Ibu ya. Bapak Edison Sormin, saat ini saya ingin mengambil S3 ke Jepang. Bagaimana caranya dapat mentor atau promotor untuk mensupport saya? Wah, ini topik bulan depan Pak ini Pak. Tapi mau nggak Bu Gali dibahas? Ya, tiap negara memiliki caranya masing-masing ya. Kalau saya nggak salah, Asia dengan Amerika termasuk yang tidak melalui professorship. Jadi harus daftar dulu, harus kuliah dulu. Nanti di tahun ketiga baru kemudian bikin proposal disertasi. Tetapi beberapa negara yang ada di UK, Europe, itu biasanya mereka menggunakan sistem mentoring atau professorship. Nah, ketika misalnya menembus mau yang UK sama Europe, Bapak Ibu bisa create proposal yang basisnya seperti yang tadi saya sampaikan. Intinya penekanan paling utamanya itu ada di state of the art. Jadi ada kebaruan, kalau ada kebaruan pasti ada kontribusi dari topik yang Bapak ambil. Lalu kemudian selain dari kebaruan dan kontribusi tadi, Bapak bisa menampilkan bahwa Bapak itu memiliki gap daripada research yang hari ini Bapak buat dengan research yang ada di masa lalu. 3 itu dipegang aja Pak. Jadi kebaruan, research gap, lalu kemudian adalah kontribusi. 3 hal ini adalah hal yang penting banget untuk nembus 100 besar dunia ya. Jadi kalau 3-nya ini tidak terlalu menonjol di introduction, biasanya mereka akan malas untuk lanjut ke halaman berikutnya. Gitu Bapak. Oke. Nanti Pak Edison bisa join di webinar bulan depan ya Pak ya. Kita akan sharing dari beberapa LPDP Wordy
di mana akan sharing bagaimana tips-tipsnya buat proposal, kemudian untuk sekolah S3 gitu ya Pak ya. Oke, saya lanjut nih, masih ada 3 pertanyaan lagi nih. Bu Gali dari Pak Ivan, apakah penggunaan vocab yang nggak umum, contohnya dirt, iterto, merupakan nilai lebih untuk artikel Scopus? Kalau penggunaannya tepat ya, biasanya semakin kita banyak baca yang tier 1, mereka memiliki bahasa-bahasa khusus. Jadi justru bahasa-bahasa seperti dirt dan hitherto itu diambilnya dari peneliti-peneliti di tier 1 biasanya. Jadi mereka reviewernya justru akan melihat, oh berarti si junior researcher ini bacaannya mengarah ke sana ya, berarti mereka banyak baca yang bagus-bagus gitu researchnya. Justru itu ngambil dari Q1. Oke. Ini masih terkait, ada pertanyaan dari Bu Novilia dari Universitas Jember terkait dengan idea. Memang ini suatu hal yang baru gitu ya. Lalu menjadi penelitian yang berbasis konseptual. Ya, apakah berkenan jika paper saya berbasis literatur review, backgroundnya finance? Oh, biasanya kalau di Scopus disebutnya itu adalah conceptual paper ya, Bapak Ibu. Jadi mereka punya beberapa section, ada yang research paper, ada yang conceptual paper. Conceptual paper ini biasanya isinya adalah pembedahan literatur. Tapi kalau mau memasukkan atau submit ke conceptual paper ini bacanya harus sangat banyak. Dan berdasarkan pengalaman saya untuk mengerjakan conceptual paper itu lebih susah daripada mengerjakan research paper untuk yang standar Scopus. Karena conceptual papernya standar Scopus, biasanya Bapak Ibu diminta untuk mengcompare antara penelitian dari tahun ke tahun, setiap penelitian itu menggunakan variabel apa, terus hasilnya apa, terus perbedaannya apa. Jadi Bapak Ibu semacam melakukan summary atau studi literatur, tetapi dengan jumlah literatur yang sangat banyak, sehingga kemudian baru bisa disebut dengan sebuah paper konseptual gitu. Jadi sangat bisa, tapi kalau yang Scopus standar itu jadinya bacaannya banyak sekali gitu. Oh ya, Bapak ya, Bu Novilia ya, mungkin juga itu sangat, kalau bisa buat literatur review itu sangat menarik sekali, Bu. Itu biasanya kalau emang bagus tuh langsung lolos tuh, Bu, masuk ke Scopus. Ya. Iya, Bu Jopan punya ya? Kayaknya ya. Bu Jopan punya kayaknya. Saya nggak punya, Bu. Oke, saya lanjut ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Juandra. Ini mahasiswa, sekarang sedang S2 di UI. Dulu mahasiswa Ibu di S1 Prasmul katanya. Jadi ingin bertanya terkait karir sebagai researcher. Rasanya untuk dapat mentor itu akan sulit untuk fresh grad. Kira-kira ada tips nggak Bu, gimana caranya menjadi researcher? Dengar-dengar karirnya ini nggak besar salary-nya. Kira-kira seberapa promising kah karir ini? Ini anak Prasmul banget ya nanyanya. Saya nggak bisa jawab gajinya. Saya nggak tahu ya kalau untuk researcher. Anda mungkin kalau mengenai tips and trick jadi researcher yang tadi 4 poin tambah 1 disiplin with timeline yang kelima itu sangat bisa diterapkan. Tetapi kalau misalnya untuk karir, sepengetahuan saya, kalau misalnya Bapak Ibu misalnya ngambil seperti di negara-negara Asia atau Amerika, di Amerika misalnya ada research assistant, mereka berbayar gitu. Tetapi nominal dolarnya seperti apa, mungkin bisa tanya orang yang berpengalaman di research assistantnya US gitu, atau Jepang gitu ya, yang sering pakai research assistant. Kalau di UK sama di Europe, karena beasiswanya scholarship based ya, biasanya nggak digaji gitu. Ini ada pertanyaan terkait juga nih dengan Marco dari S1 Branding. Marco sangat tertarik untuk terjun dalam dunia research, khususnya research kualitatif. Ini terkait pertanyaannya, ingin menanyakan, kalau untuk mulai meniti karir, apakah lebih baik saya masuk ke in-house researcher atau langsung apply ke research company seperti Nielsen atau Kantar? Apakah kualitas market research masih relevan ke depannya? Sebenarnya kalau yang tadi saya bicarakan itu
fokus di academic research karena tadi kita ngebahas Scopus Index atau yang kalau kita mau bikin proposal PhD program gitu ya. Jadi tadi basisnya academic research. Kalau misalnya research yang company based biasanya dikeluarkan sama BCG, sama McKinsey, PwC dan lain sebagainya, atau Nielsen, mereka biasanya dibuat dengan tulisan yang lebih pop, jadi tidak terlalu kayak harus ada state of the art-nya, lalu kemudian literatur review-nya harus yang in a systematic way, kemudian research contribution-nya harus yang bagaimana, itu biasanya nggak terlalu seperti itu. Kalau fokusnya di research yang company gitu ya, malah harus lebih banyak untuk memahami dan observasi di kondisi lapangan atau practical situation yang ada di perusahaan-perusahaan di negara-negara masing-masing gitu. Kalau misalnya mau start tergantung kesukaan, suka untuk sesuatu yang lebih akademis atau suka untuk sesuatu yang lebih company based. Kalau suka sesuatu yang lebih akademis berarti sekolah lagi. Kalau suka sesuatu yang company based ya berarti boleh langsung masuk ke perusahaan-perusahaan yang produce research. Kalau masuk ke perusahaan-perusahaan yang produce research, Anda akan lebih bisa aktualisasi diri karena biasanya mereka aktif untuk memproduksi riset setiap tahun gitu. Bagaimana Bu Joklan? Apakah ada lagi? Mungkin sambil menanti koneksi Bu Joklan, saya lanjut sedikit di bagian contoh, Bapak Ibu. Ini salah satu contoh untuk research contribution yang disukai sama PhD profesor. Mereka suka dengan contribution yang clearly written. Jadi di divide first apa, second apa, third apa misalnya gitu. Jadi ini Bapak Ibu bisa pakai untuk memaparkan contribution. Biasanya contribution ini akan dibagi dari yang theoretical perspective sama yang practical perspective. Tentu akan berbeda. Kalau kita lihat yang practical contribution, biasanya itu mirip dengan kalau kita menulis research implication, managerial implication. Kalau yang theoretical contribution, biasanya ini mirip ketika kita nulis theoretical implication gitu. Bu Joklan? Oke, mungkin saya lanjut sedikit. Nah, ini contoh-contoh aja, Bapak Ibu, untuk literatur review. Tadi saya sempat sharing bahwa ada literatur review yang langsung nulis hipotesis seperti ini. Ada literatur review yang hipotesisnya dipisah. Jadi literatur review-nya sendiri, baru habis itu hipotesis ditaruh di section research method, ada juga. Tapi kalau saya pribadi lebih suka nulis literatur review langsung produce hipotesis seperti ini. Jadi langsung kelihatan bahwa ada statement of novelty, apa perbedaan kita dengan riset sebelumnya, dan kemudian hence karenanya this research built the following hypothesis. Ini menunjukkan secara singkat padat jelas aja perbedaan antara riset kita dengan riset sebelumnya dan mengapa kita menggunakan hipotesis atau memproduce hipotesis ini. Gitu. Ini contoh-contoh untuk produce hypothesis, bisa menggunakan kata-kata berangkat dari previous findings, we propose. Nah, ini salah satu bentuk writing dari hipotesis. Ada juga ini contoh literatur review, Bapak Ibu, yang ini kebetulan riset saya mengenai stres, jadi saya memulainya dengan sebuah quotes. Nah, ini example of style to write literatur aja sebenarnya. Jadi mau ditulis dengan seperti ini pun boleh gitu. Mau ditulis dengan tanpa quotes juga boleh, dengan quotes juga boleh. Jadi Sally ini ceritanya adalah grand theory, kelihatan dari tahunnya 1956 yang kemudian dipakai untuk riset-riset setiap orang yang akan membahas stress management misalnya seperti itu. Jadi ini sekedar contoh-contoh aja. Apa Bu Joklan koneksinya sudah membaik? Ya, Bu Gali. Oke, siap. Tadi ada pertanyaan banyak riset. Apakah riset itu di bidang HR banyak kualitatif atau kuantitatif ya? Di bidang HR banyak kuantitatif, Bu Joklan. Terus kita
mengacu kepada quantitative method, biasanya moderator and mediator hypothesis concept, itu Bapak Ibu bisa buka namanya Baron and Kenny tahun 1986. Itu behavioral research quantitative method biasanya gitu. Baron and Kenny 1986. Oke, Kalau Bu. saya ya. Ya. Ada pertanyaan dari Bu Karin terkait dengan, ini mirip dengan pertanyaannya, bagaimana tipsnya, tadi sudah ya, bagaimana tipsnya untuk mencari mentor sesuai dengan bidang. Kemudian ada lagi pertanyaan, bagaimana ada tips dan trik nggak Bu untuk melakukan literatur review yang efektif dan efisien, dari Bu Dewi? Oke, saya coba tadi sambil share, PPT saya masih muncul kan ya Bapak Ibu? Jadi untuk literatur review, itu ada literatur review dengan gaya langsung produce menghasilkan hipotesis. Tetapi ada juga literatur review yang di literatur review-nya dipisah. Ini literatur review section kedua, lalu kemudian section ketiga research methodology. Di dalam research methodology ada gambar, conceptual framework, di situ ada hipotesis, ada juga yang kayak gitu. Tapi kalau saya dari kacamata researcher maupun dari kacamata reviewer, saya pribadi lebih suka melihat yang literatur review digabung dengan hipotesis. Jadi ini contohnya literatur review yang digabung dengan hipotesis tadi ya. Ini misalnya, saya ambil contoh yang singkat tadi. Nonetheless, the study of type A personality with stress and performance mostly has been conducted in the organizational and job context. Jadi langsung menyatakan bahwa kurangnya penelitian terdahulu itu apa sih? Karena mostly biasanya dilakukan di konteks organisasi dan job. Nah, ini tanpa mengurangi rasa hormat terhadap penelitian terdahulu, tetapi kita di sini memunculkan perbedaan antara penelitian kita dengan penelitian yang dulu. Research on exploring evidence, bla bla bla, is still lacking. Jadi masih kurang. Particularly in the case of bla bla bla. Oleh karenanya, this research membangun hipotesis. Nah, ini salah satu contoh literatur review yang sistematis karena langsung singkat, padat, jelas, ada teori, kemudian ada kebaruan, kemudian menyiratkan research gap, dan kemudian memunculkan alasan mengapa hipotesis tersebut muncul gitu. Nah, ini juga salah satu contoh literatur review. Jadi biasanya kalau literatur review Bapak Ibu bisa mulai dari variabel Bapak Ibu. Misalnya variabel Bapak Ibu ada A berpengaruh terhadap B dimoderasi oleh C, misalnya gitu ya. A berpengaruh kepada B dimoderasi oleh C. Maka Bapak Ibu section yang awal bisa ngebahas tentang yang A berpengaruh kepada B. Lalu kemudian section yang kedua bisa ngebahas tentang bagaimana C memoderasi A dan B. Itu bisa, atau bisa Bapak Ibu pisah misalnya. Yang section pertama tentang teori A dulu, section kedua tentang teori B dulu, section ketiga baru tentang bagaimana A dan B saling A mempengaruhi B, yang section terakhir A mempengaruhi B dimoderasi oleh C. Jadi itu sistematis. Nggak bisa misalnya dalam literatur review kita langsung tahu-tahu misalnya innovative behavior moderate the relationship between employee happiness and intention to stay, tanpa dari awal menceritakan dulu yang bagian tiap-tiap variabelnya. Jadi nggak diceritain dulu employee happiness itu apa, selama ini risetnya bagaimana, terus nggak diceritain mengenai innovative behavior sebagai moderator, terus tidak diceritakan bagaimana intention to stay sebagai Y atau dependent variable. Nah, itu berarti tidak sistematis. Jadi bisa dibuat sesuai dengan urutan pengaruh. Nah, mungkin itu kata-kata yang mudah kali ya. Bisa dibuat sesuai dengan urutan pengaruh X ke Y, atau kemudian ada tambahan mediasi atau moderator. Begitu, Ibu. Selanjutnya, terima kasih Bu Galia. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu, sebentar ya. Ini banyak nih pertanyaannya ya. Dari Eugene Hugo dari BINUS, apakah topik yang sifatnya fenomenal, actual, dan sangat dibicarakan
untuk dijadikan topik penelitian? Dan bagaimana cara membuat research hook yang baik? Nah, research hook, interesting. Yang pertama, apakah yang fenomena? Jawabannya enggak. Kadang-kadang ada reviewer atau profesor yang merasa bahwa ini semua orang sedang membahas ini. Aku bosan, tidak mau baca ini. Ada yang profesor atau reviewer justru tidak mau baca ini. Semua orang baca ini. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga profesor yang berarti orang ini memahami tentang apa yang sedang up to date saat ini. Kembali lagi, cara yang paling aman, khususnya tadi kalau yang Scopus based, bisa sekali untuk dilihat di future direction. Jadi di jurnal penelitian terdahulu yang tadi tier tinggi tadi, Q1 atau Q2, kemudian Bapak lihat, Ibu lihat di bagian future research, future study, kira-kira mereka merekomendasikan kita untuk meneliti tentang apa sih gitu. Atau bahkan lebih validnya lagi, kalau Bapak Ibu melihatnya langsung dari jurnal yang dengan judulnya tadi saya sampaikan itu, Critical and Future Recommendation for Leadership Practices misalnya, itu udah jelas banget bahwa karena dia top tier, berarti dia pasti menggunakan reference-reference yang biasa orang-orangnya terkenal di Q1 untuk ngebahas, atau terkenal di tier 1 untuk ngebahas tentang fenomena itu. Nah, selama kita masuk ke dalam track tadi berarti kita on track, berarti aman. Tetapi tetap harus ada kebaruan. Kalau menurut pendapat saya sih, Bapak Ibu, dengan posisi kita ada di Indonesia, culture-nya rich banget, dan kemudian kita developing country, itu banyak American dan English journal yang suka kalau kita mengangkat grassroots-nya kita ya, local wisdom-nya kita. Jadi kalau kita ngangkat misalnya tentang, saya kebetulan pernah research tentang Linggarjati Festival. Nah itu cepet banget proses di Scopus Index-nya, karena mereka merasa ingin tahu bahwa apa itu Linggarjati Festival. Tetapi teori yang digunakan adalah teori yang udah common diterima di Q1 atau Tier 1. Jadi mereka tidak mempertanyakan atau tidak meragukan gitu mengenai literatur review kita gitu. Jadi caranya untuk memikat profesor atau untuk memikat reviewer biasanya dengan topik-topik yang local wisdom-nya kita angkat. Jadi kita angkat culture, lalu kemudian kita angkat habit atau heritage gitu ya di Indonesia, karena secara lokasi kita beruntung, menurut saya itu bisa dieksplor. Gitu Bu Jo. Oke. Terima kasih sekali ya. Ini pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini nih. Tapi waktu kita memang sangat terbatas nih. Saya mungkin ada satu pertanyaan lagi mungkin ya Bu Gali ya. Masih bisa Bu Gali satu pertanyaan lagi? Boleh, ini terserah Bu Jo, banyak juga boleh. Aduh. Ada pertanyaan dari Bapak Novianto dari Surabaya. Apakah topik research dampak COVID-19 dengan metode kualitatif untuk bidang ekonomi manajemen bisa? Hemat saya, Bapak, kalau kita riset kuali dengan kondisi seperti saat ini, rasanya agak sulit ya, karena kalau kita riset kuali berarti kan entah kita kemudian mau in-depth interview, atau kemudian kita mau running observasi, atau kita mau running FGD gitu ya. Saya pikir berat sekali ketika lagi pandemik terus kita terjun langsung, nggak mungkin. Di sisi lain kalau kita lakukan in-depth interview melalui internet, saya termasuk orang yang sulit gitu untuk bisa memahami dengan detail, tapi lewat online interview gitu. Jadi rasanya paling cepat, paling efektif itu dan bijaksana kalau kita riset tentang COVID ini lewat kuanti ya. Ada beberapa jurnal-jurnal Science Direct, periset dari Science Direct dan Elsevier yang juga sudah mulai nge-blast tuh Bapak kuesioner-kuesioner mereka tentang behavior orang-orang dalam menghadapi COVID dari tiap-tiap negara. Nah, kebetulan yang dari Indonesia khusus itu belum ada. Mungkin Bapak bisa join, create research yang itu. Tapi kuanti aja Pak, supaya Bapak dapat respondennya cepat dan Bapak nggak usah observasi langsung karena beresiko. Gitu sih Pak. Terima kasih Bu Gali. Bu Gali, ini ada pertanyaan yang dari Bu Widya nih, pertanyaan sangat saya rasa buat kita semua yang baru mulai meneliti ini
Jadi pertanyaan kita sebenarnya, gitu ya. Sebenarnya apakah ada minimum requirement berapa banyak jurnal yang harus dibaca untuk mendapatkan ide penelitian? Kemudian yang kedua, bagaimana manajemen waktu yang efektif untuk membaca semua jurnal-jurnal tersebut? Pertanyaannya susah ya. Bu Widya yang nanya. Iya, luar biasa Bu Widya. Saya dulu pernah bertanya ini kepada profesor saya tahun 2011. Karena waktu itu beliau memberikan PR 25 jurnal 1 minggu. Lalu kemudian saya tanya ke beliau bagaimana saya bisa membaca 25 jurnal ini, Prof, dalam waktu 1 minggu. Lalu dia katakan, kamu kerja cerdas, bukan kerja keras. Jadi ada spek-spek yang dibaca di dalam jurnal, tapi tidak usah dibaca semua. Yang pertama pasti baca abstraknya. Yang kedua, dibaca singkat saja di bagian pembangunan literatur. Jadi cukup mengetahui dia pakai literaturnya siapa, yang kira-kira itu berasal dari jurnal-jurnal yang TIR, di taking notes gitu. Terus dicatat, ntar kita nyari dari situ, dari literatur reviewnya. Yang ketiga, langsung ke result and discussion. Nah, result and discussion itu langsung dilihat aja. Dia apa yang signifikan, apa yang nggak signifikan, atau kalau misalnya quali, dia pattern-nya apa, modelnya apa yang dia ciptakan yang baru. Misalnya kayak gitu. Nah, yang kelima, langsung dilihat future research-nya tadi, dia menyarankan kita untuk meneliti dari variabel apa sebagai di masa depan gitu. Tidak ada jumlah jurnal yang kemudian dalam sehari harus 10, dalam seminggu harus 25, tentu tidak ada. Tetapi semakin kita membiasakan diri untuk menulis, kita akan semakin tahu, wah ini tulisanku kurang bagus gitu. Biasanya semakin kita banyak membaca, kita akan semakin tahu bahwa kok tulisanku nggak sistematis ya. Semakin kita banyak membaca, kita akan tahu, kok tulisanku ini maksudnya apa ya, kok nggak to the point ya gitu. Jadi kita nggak bisa menilai tulisan kita sendiri tanpa kita berkaca kepada tulisan orang lain. Dan satu-satunya jalan adalah dengan kita banyak membaca yang dari tier tinggi tadi, baru kita bisa tahu bahwa ada komparasinya gitu. Oh iya ya, tulisanku kok bulat ya gitu. Nah, tahunya bulat itu ketika kita baca yang tier 1. Oh iya ya, kok tulisanku ini nggak ada novelty-nya. Tahu itu ketika kita baca yang bagus. Aduh, kok tulisanku ini hipotesisnya nggak jelas alasannya apa ya. Bisa tahu itu ketika kita baca yang bagus. Jadi kita harus banyak membaca baru secara alamiah banget Bapak Ibu itu akan meningkat dengan sendirinya. Writing skill itu akan meningkat dengan sendirinya. Kadang-kadang dan Bapak Ibu pasti akan menemukan satu titik di mana Bapak Ibu ketagihan untuk menulis. Bisa juga kadang nanti tahu-tahu mimpinya conceptual framework misalnya. Nah, itu biasanya ketika banyak baca karena akan menimbulkan suatu curiosity atau rasa penasaran kan. Jadi, wah apa ya yang ini kemarin nggak signifikan. Oh, dia signifikan kenapa beda ya? Membuat kita jadi pengen baca terus. Jadi pas kita baca nggak perlu ditargetkan kita harus baca berapa secara kuantitas, tetapi sebanyak apa jurnal yang bagus secara kualitas yang udah kita baca. Terima kasih sekali Bu Gali. Pertanyaan Bu Widya memang berat nih. Namun saya tergelitik dengan ini satu terakhir deh kesempatan karena ini menurut saya penting gitu ya buat kita semua gitu juga ya. Dari Pak Bambang nih. Karena kalau kita ingin publikasi, karena kita researcher ujungnya salah satu output kita adalah publikasi. Nah, ini mencari jurnal yang bereputasi ini memang menjadi penting. Namun juga ada satu bagian yang mungkin sering kita ketemu adalah reviewer. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Irma ya ini ya. Ada lembaga reviewer yang berbayar dapat menjamin paper kita diterima di jurnal yang qualified. Apakah benar? Ini penting untuk kita sama-sama tahu ya. Sepengetahuan saya, jurnal Scopus yang tidak predator itu pasti gratis, apalagi reviewernya. Jadi tidak selama ini sih Bapak Ibu yang saya pahami dan berdasarkan sharing dengan senior-senior itu semakin
tinggi tiernya semakin gratis, tapi semakin lama memang karena antriannya yang mau publish di situ banyak. Jadi Bapak bayangkan aja misalnya di dalam satu kampus di Manchester Business School aja misalnya ada 100 profesor gitu ya. Terus 100 profesor itu publish di tier 1 semua dikali dengan semua universitas bergengsi lainnya. Jadi udah pasti itu mengantri. Tetapi semakin baik tiernya Scopus Index juga yang tidak predator atau non predatory jurnal, insya Allah itu gratis. Kalau misalnya dimintai biaya atau bayaran, justru di take out aja, takutnya itu adalah predator. Sehingga kalau kemudian ada pertanyaan apakah ada reviewer berbayar, justru saya menganggap itu mungkin hal yang nggak etis ya, karena biasanya kalau jadi reviewer itu nggak dibayar gitu. Ada beberapa kampus di Indonesia yang membayar si reviewernya, tetapi juga dengan rate yang bukan gratifikasi gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada gratifikasi potensi gitu. Jadi sangat sangat rendah. Jadi apalagi ada lembaga itu, kalaupun memang ada, jangan dipakai. Berarti takutnya mereka mensuplai ke jurnal-jurnal yang predator. Sedikit informasi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu publish di Scopus walaupun cuma sekali, nanti kan Bapak Ibu punya Scopus ID. Nah, Scopus ID ini nanti tiba-tiba akan ke-track di mana-mana oleh publisher dan tiba-tiba Bapak Ibu itu akan diminta untuk jadi reviewer dan itu nggak dibayar juga gitu. Jadi keuntungan kalau misalnya Bapak Ibu memiliki Scopus ID, Bapak Ibu nanti akan diminta untuk jadi reviewer oleh jurnal yang berskopus juga dan ini sangat baik sekali untuk membangun reputasi Bapak dan Ibu di dunia penelitian. Jadi kalau bisa yang jenis-jenis seperti membayar, predator dan lain sebagainya itu ditiadakan gitu. Oke, baik penting sekali ya Bu ya. Ini saya mau tutup tapi ini ada 2 pertanyaan terakhir masih boleh ya sampai jam 17:10 ya. Jam 4:10 ya. Ini nambah dikit ya. Soalnya menarik memang topiknya. Yang pertama, bagaimana kita mengenali jurnal Scopus yang menerima research artikel atau research review atau research concept. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah ketika saya ini dari Pak Adam, mahasiswa Doktor Teknik Sipil, ketika metode penelitian saya joinkan dengan disiplin ilmu lainnya seperti ilmu informatika, ilmu elektronik, apakah bisa dikatakan itu novelty? Gitu ya. Pertanyaan yang pertama untuk bagian apa tadi istilah Bapak? Apakah bisa itu tahunya dari mana? Itu bisa dilihat di bagian aim and scope. Jadi di setiap jurnal itu ada section aim and scope. Jadi apa sih tujuan jurnal ini? Lalu kemudian scope-nya jurnal ini itu untuk mengenai variabel-variabel apa aja dan bidang-bidang apa aja. Jadi bisa dilihat di aim and scope juga. Apakah kemudian papernya mereka suka yang konseptual? Apa mereka wajib yang research paper? Bahkan kadang-kadang ada jurnal yang mereka punya call for paper. Jadi nanti Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu mau masukin research paper, conceptual paper, atau call for paper. Kalau call for paper itu biasanya berkaitan dengan conference yang akan mereka lakukan, dan itu kemungkinan publikasinya lebih tinggi biasanya, karena kayak special publish gitu. Ya? Tapi special edition, tapi make sure yang bukan predatory. Itu tadi aim and scope. Nah, kalau apakah kemudian bisa disebut dengan healthy? Ketika kita across field sangat bisa ya, karena ini kan adalah suatu irisan. Jadi kebetulan terakhir saya bikin research tentang HR, irisannya adalah entrepreneurship. Nah ini sesuatu yang di HR juga jarang dibahas, di entrepreneurship juga jarang ngebahas tentang HR gitu. Jadi irisannya itu yang nanti bisa dimunculkan sebagai sebuah novelty gitu. Oke, wah menarik sekali ya hari ini ya. Terima kasih sekali Bu Gali untuk sharingnya. Bapak dan Ibu juga terima kasih sekali karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang kita alami ketika kita mau menjadi peneliti, baik kita sedang kuliah ataupun kita sedang mempersiapkan publikasi ataupun yang sedang mau kuliah. Semoga kami berharap semoga sharing session ini dari Research Talk ini bisa berguna buat Bapak Ibu. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa join lagi dengan acara Research Talk berikutnya. Terima kasih sekali ya Bu Gali. Oh ya Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi untuk sertifikat.
Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu. Saya akhiri untuk sesi hari ini ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Gali. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya.